Selamat siang semuanya. Saat ini telah terhubung dengan saya Bapak Ahmad Rifai Kasim SE. Beliau merupakan HRD di salah satu perusahaan safety kapal. Dalam talk show kali ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama, apakah magang dapat disamakan dengan bekerja? Dan apa sih definisi bekerja menurut peraturan yang berlaku? Apakah mengikuti pelatihan atau kegiatan training selama masa magang dapat dikategorikan bekerja, Pak? Kalau kita bicara terkait apakah magang itu bisa disamakan dengan bekerja, ya sebenarnya magang itu kan itu adalah proses pembelajarannya terkait situasi dan juga pekerjaan itu sendiri. Jadi sepanjang penelusuran kami, Mbak Putri, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus ya sebenarnya memberikan definisi dari kata bekerja. Nah, definisi yang diberikan terkait kata dasar kerja itu ada beberapa, Mbak Putri. Yang pertama itu adalah ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan itu, Mbak Putri, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat akan masuk, lalu selama pekerjaan itu dilaksanakan, dan juga sesudah dari pekerjaan tersebut. Lalu kalau kita definisikan kembali terkait pekerja atau buruh, itu adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang berbeda, Mbak Putri. Sementara kalau misalnya kita lihat ya di KBBI, Mbak Putri, di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kerja itu kan adalah kegiatan melakukan sesuatu, Mbak Putri, yang dilakukan, yang diperbuat, yang dilakukan untuk mencari nafkah. Jadi intinya adalah cari duit sebenarnya gitu kan. Nah, tapi khusus kalau berbicara tentang yang Anda tanyakan, apakah penelusuran definisi dari pemagangan itu juga, lalu juga apakah tadi pertanyaan apa tidak? Mengikuti pelatihan atau kegiatan training selama masa magang dapat dikategorikan dalam definisi bekerja itu, Mbak Putri. Kalau kita lihat di pasal 1 angka 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada definisi magangnya. Jadi magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja buruh yang lebih berpengalaman. Dalam hal ini senior ya maksudnya, Mbak Putri. Jadi dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan dan keahlian tertentu. Uh, ini adalah definisi yang sebenarnya bisa dibilang sangat umum sekali. Jadi kita datang ke sana lalu juga belajar terkait produksi dan juga mengikuti teman-teman yang sudah senior, yang sudah bekerja di perusahaan tersebut sebelumnya. Lalu sementara kalau misalnya kita lihat di definisi di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu kan definisi pelatihan kerja itu kan berbeda dari pemagangan, Mbak Putri. Jadi pelatihan kerja itu adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, lalu juga memperoleh, Mbak Putri, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Jadi pelatihan kerja ini, Mbak Putri, diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Lalu kalau kita jawab pertanyaannya Mbak Putri tadi, mengacu pada definisi pemagangan, bisa kita ketahui kalau misalnya karyawan ini masuk dalam pemagangan sebagai bagian dari pelatihan kerjanya itu, Mbak Putri, berarti sudah dikategorikan sebagai bekerja. Ini biasanya dilakukan saat Anda baru pertama kali masuk perusahaan, itu kan ada 3 bulan magang, 3 bulan dulu. Nah itu tuh sudah masuk dalam tempo yang bekerja karena sudah
bekerja secara langsung di bawah bimbingan, dan juga ada pengawasan instruktur atau pekerja buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan yang Anda masuki. Nah, tapi juga Anda ya tentu saja ya sebagai pekerja juga berhak atas imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Jadi ya Anda nggak magang full dong. Anda nggak hanya magang tanpa digaji, tapi juga karena ini sifatnya pelatihan, Anda juga harus mendapatkan gaji, Mbak Putri. Oke, baik Pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa karyawan dalam masa magang sebagai bagian dari pelatihan kerja sudah dikategorikan bekerja ya Pak. Dan sebagai pekerja magang, mereka juga berhak atas imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Bolehkah perusahaan mempekerjakan pegawai yang melebihi jam kerja Pak? Perusahaan misalnya Pak, saya bekerja di perusahaan media, wawancara masuk, mereka mewajibkan saya masuk pukul 9 dan pulang pukul 6 sore. Jika tugas saya belum selesai, apakah saya bisa pulang pukul 6 sore Pak? Karena mentor magang saya terus menagih tugas saya, padahal sudah tidak jam magang lagi Pak. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi Mbak Putri itu magang di sebuah perusahaan media, masuk pukul 9 lalu pulang pukul 6 sore. Nah, lalu apakah saya bisa pulang pada pukul 18 atau harus menyelesaikan tugas magang itu dulu? Karena mentor magang saya masih menagih tugas magang. Kalau kita lihat ya, realitanya sih biasanya sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak magang lalu ada tugas yang minta selesai hari itu juga, ya kadang-kadang ya lewat dari jam malamnya kan, lewat dari jam kerjanya yang seharusnya. Di perusahaan saya juga sering kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya melihat terlebih dahulu, Anda harus paham dulu Mbak Putri terkait pemagangan ya. Apa itu pemagangan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat Mbak Putri, yang dimaksud terkait dengan pemagangan pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini kita bicara tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Mbak Putri. Ini adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan lembaga atau pelatihan di lembaga dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau buruh yang lebih berpengalaman. Ini dalam proses pembuatan barang ataupun jasa. Ini tergantung dengan industrinya sendiri. Nah, pemagangan ini kalau kita lihat itu dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan. Jadi setiap magang itu biasanya ada perjanjian antara peserta magang dan juga perusahaan tempat peserta tersebut magang. Nah, jadi ada kesepakatan yang dilakukan secara tertulis. Sekurang-kurangnya itu memuat tentang hak dan juga kewajiban dari peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Kalau misalnya kita lihat terkait dengan perjanjian pemagangan menurut pasal 10 ayat 2 di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan kembali Mbak Putri nomor 36 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Ini Permenaker nomor 36 tahun 2016 itu kan meliputi terkait hak dan kewajiban dari peserta magang. Haknya seperti apa, lalu kewajibannya seperti apa. Lalu juga ada hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan. Jadi perusahaan itu, perusahaan tempat Mbak Putri magang itu misalnya, itu haknya seperti apa, lalu kewajibannya seperti apa, lalu program pemagangan dan juga besaran uang saku. Tapi kalau kita di Batam tuh biasanya kalau magang itu hanya sedikit sekali perusahaan yang memang
uh, memberikan besaran uang saku dalam perlakuan magang. Kita mulai dari tahap pertama. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban dari peserta magang. Kalau kita lihat, ini biasanya hak peserta magang itu kan baik itu memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, itu pasti ditanggung kantor. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu, itu harus kantor yang nanggung. Lalu yang kedua itu ada ini hak yang sebenarnya jarang sekali diberikan ya sama teman-teman perusahaan, yakni memperoleh uang saku meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan gitu kan. Kalau magang biasa sih ini biasanya nggak dikasih, tapi kalau misalnya pemagangan dalam tujuan untuk bekerja seperti itu biasanya diberikan waktu 3 bulan. Kalau baru-baru bekerja itu ya itu tetap wajib gitu kan. Lalu juga hak peserta pemagangan itu juga memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta memperoleh sertifikat. Biasanya kalau misalnya sudah selesai magang, itu perusahaan akan memberikan sertifikat tanda bahwa Anda sudah melakukan magang di sana. Namun tetap peserta magang itu harus punya kewajiban yang dibuat kepada pemilik perusahaan, kepada perusahaan-perusahaan tempat Anda akan magang seperti itu. Yang pertama ialah mentaati perjanjian pemagangan. Kan sudah pasti ada hitam di atas putih, saya magang seperti ini, lalu maka saya akan membuat seperti ini, itu sudah ada jelas. Lalu juga mengikuti pemagangan sampai selesai. Ya bayangin aja kalau misalnya pemagangan diikutin nggak sampai selesai kan lucu juga Mbak Putri. Lalu ada mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan, itu pasti harus wajib, dan juga menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan. Jangan sampai Anda magang tapi di belakang itu ngejelek-jelekin perusahaan. Saya pernah dengar itu kasus kayak gitu, itu biasanya saya langsung keluarin sih peserta magangnya. Lalu apa hak dan kewajiban dari perusahaan tempat kita magang? Haknya adalah tentu perusahaan bisa mengambil hasil kerja dari peserta magang, Mbak Putri. Lalu juga memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan maksud saya. Nah, lalu kewajiban dari penyelenggara pemagangan ini apa sih sebenarnya kan? Pertanyaan kayak gitu. Kalau misalnya ada hak dan kewajiban dari perusahaan kepada teman-teman yang magang di perusahaan itu seperti apa? Yang pertama pasti membimbing peserta pemagangan sesuai program yang ditetapkan. Lalu memenuhi hak peserta pemagangan. Tentu juga menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu juga memberikan perlindungan. Ini sebenarnya belum wajib sih ya kalau misalnya magang biasa, tapi kalau magang terkait yang akan langsung bekerja di situ ya bisa saja. Lalu juga memberikan uang saku kepada peserta pemagangan. Ini kalau magang biasanya sih perusahaan enggak ya, tempat saya kayaknya enggak juga. Lalu mengevaluasi peserta pemagangan, ini pasti, dan juga memberikan sertifikat ya tanda Anda magang di situ. Dan apabila pemagangan diselenggarakan tidak melalui perjanjian, Mbak Putri, pemagangan secara tertulis, maka hal ini dianggap tidak sah. Nah, dengan status sebagai pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan Mbak Putri tadi terkait masuk jam 9 lalu pulang pukul 6 tadi kalau tidak salah, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi ini memang sebenarnya sudah ada dasarnya di ketentuan pasal 18 ayat 1, itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 36 tahun 2016, masih sama sebenarnya pasalnya, yakni waktu penyelenggaraan pemagangan di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja perusahaan. Ketika perusahaan Anda menagih tugas magang kepada Anda, memang itu merupakan hak perusahaan. Tentu Anda sudah diberi magang di situ, maka tugas yang diberikan harus Anda kerjakan sebelum Anda bekerja secara total di sana. Lalu khususnya mengenai jam kerja, jika perusahaan memperkerjakan Anda
sebagai pegawai magang lebih dari jam kerja, ya ini agak berat ya. Memang perusahaan itu, Mbak Putri, melanggar ketentuan pasal 18 ayat 2 Permenaker nomor 36 tahun 2016, Mbak Putri. Jadi waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan juga pada malam hari. Akibat jika memperkerjakan peserta pemagangan lebih dari jam kerja, jadi magangnya lebih dari jam kerja yang Mbak Putri tanya tadi ya, memang perlu diperhatikan pada bawah jam kerja, jangka waktu pemagangan wajib dicantumkan dalam perjanjian pemagangan sesuai pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu jelas di perjanjiannya. Di saat kita magang pertama kali itu pasti ada wajib dicantumkan itu jam kerjanya itu jam berapa, dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu selain itu juga Mbak Putri, perjanjian pemagangan disusun dengan mengacu pada format 3 lampiran Permenaker nomor 36 tahun 2016. Dan sebagai contoh, ini saya contohkan saja Mbak Putri. Pada pasal 2 ayat 2 dalam format perjanjian pemagangan tersebut diatur mengenai jam kerja sebagai berikut. Misalnya, pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Maka ya Anda magangnya di sekitar situ saja, di jam-jam itu saja. Oleh karena terdapat kewajiban untuk mencantumkan jam kerja pada perjanjian pemagangan, maka Anda sebenarnya dapat menggugat perusahaan tersebut atas dasar uang prestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang bunyinya itu kalau tidak salah, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, dan bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Seperti itu Mbak Putri. Mengapa uang prestasi? Karena dalam hal ini perusahaan telah melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pemagangan, yakni memperkerjakan peserta pemagangan di luar jam kerja. Kurang lebih begitu saja Mbak Putri, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya Pak. Sekian talkshow hari ini, terima kasih.